alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Al-adl wal ihsan. Adil dan bersikap baik. Adil itu adalah sebab untuk kita selamat. Kalau dalam urusan perdagangan ibarat modalnya. Ihsan itu adalah keberuntungan, untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau di dalam perdagangan itu ar-ribih, keuntungan, hasil. Seseorang tidak dikatakan cerdas kalau dia kembali hanya modal. Masya Allah, dia kulak banyak, jual banyak, tapi hasilnya kembali modal. Kira-kira cerdas orangnya? Enggak. Cerdas itu kalau mendapatkan keuntungan, itu ada cerdas. Semakin banyak keuntungannya berarti semakin cerdas itu. Begitulah dalam muamalah untuk akhirat, tijarah untuk akhirat, dagang untuk ke akhirat. Semakin banyak pahala keberuntungannya berarti semakin cerdas dia dari itu. Nah, bagi seseorang yang mutadayyin, lebih condong dalam urusan agama, dia tidak akan puas dengan adil, tapi dia melaksanakan ihsan, dan dua-duanya diperintah oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam ayat yang lain Allah merintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ihsan itu melakukan sesuatu yang bukan wajib, tapi lebih daripada yang wajib. Adapun adil adalah melakukan yang wajib. Gambarannya, seseorang berdagang mencari keuntungan. Seseorang berdagang mencari keuntungan, tapi dia tidak mau untung banyak, untungnya sedikit. Kenapa? Kasihan yang membeli. Ini adalah ihsan. Walaupun keuntungan banyak adalah boleh, yang penting tidak ada talbis, tidak ada penipuan. Itu adalah al-adl. Derajatnya ihsan lebih tinggi daripada derajatnya adl. Saya jualan sarung, untungnya sama dengan modalnya, asal belinya dia dari itu ridho, tidak ada penipuan, boleh. Itu al-adl, halal. Tapi enggak. Saya ngambil keuntungan cuma 10%, 20%, tak mau lebih daripada itu. Ini namanya ihsan. Ini namanya ihsan. Inna rahmatullahi qaribun minal wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Begitulah nilai atau tingkatan seseorang. Karena itu nilai orang yang tertinggi itu adalah kalau sudah masuk martabatul ihsan. Itu martabatul ihsan. Yang penting anak tidak merugikan, ya sudah al-adl. Inti gak nipu, inti sesuai dengan ajaran syariat, ya adil. Ini selamat dari neraka, tapi dapat pangkat tinggi surga enggak? Enggak, karena itu adalah untuk lil muhsinin, orang-orang berbuat ihsan. Diceritakan Yunus bin Ubaid, seorang yang soleh. Dia pedagang, jualan kain, macam-macam kainnya. Kemudian ditentukan ada yang harganya
400, ada yang harganya 200. Dia tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Ketika dia sholat, keponakannya jadi pegawainya disuruh gantikan posisinya dia. Dan ini tahu, ini yang harga 400, ini tak harga 200. Ada seorang Arabi, seorang pelosok, datang beli kain. Kasih, tunjukkan kain yang harga 200, tapi dijual dengan 400. Bagus ini ya, murah ini ya, dibeli sama si Arabi. Halal nggak ini? Ya halal, nggak ada masalah. Hah? Halal, tapi kalau dia itu wakil nggak boleh sebetulnya. Kalau dia itu wakil, udah. Kalau kita misal gawe begini, keponakan begini, masya Allah, satir nih. Nah, ini orang cerdas ini. Nah, kasih hadiah. Si Arabi pulang dari situ, di tengah jalan kelihatan, ini kok yang jualan kain ini cuma aku ini. Pak, beli berapa? 400. Enggak, itu harganya 200. Ayo, kembali. Kata dia, enggak apa-apa, ini di tempatnya saya 500 nih. Murah ini, di tempat saya 500. Sudah enggak apa-apa. Saya senang kok sama ini. Kata dia, enggak bisa. Ayo kembali, kata dia. Saya yang punya toko itu. Inna nusha fid din khairun minad dunya bima fiha. Kita nilai bersikap baik dalam urusan agama itu adalah lebih baik daripada seisi dunia semuanya. Enggak, kata dia. Ayo ke toko. Dikembalikan yang 200 dirham. Marah dia sama keponakannya. Wih, marah habis. Aman tagaitallah. Kamu gak takut sama Allah? Tarbah mitra zaman. Kamu dobeli keuntungannya, dan kamu tidak tatrukun nusuh lil muslimin. Kamu tidak prihatin terhadap keadaan orang Islam. Hah? Kata si keponakannya, ma akhadha ila wa waradin biha. Dia mengambil sambil dia senang, kata dia. Afala radita bima tardha nafsik. Kira-kira kalau kamu jadi pembeli itu, apakah kamu merasa ridha, merasa puas? Kamu kan merasa kecewa ya? Diukur dengan diri. Nah, begitulah seseorang jika melakukan satu hubungan terhadap muslim. Jangan diukur orangnya, yang penting orangnya ridho. Kamu ridho nggak kalau jadi orang itu? Itu yang paling penting. Ij'al nafsaka mizanan bainaka wa bainan nas. Ya, kamu itu merasa sakit dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kamu itu merasa sakit hati dicaci, jangan mencaci orang. Kalau kamu merasa diri kamu tadi itu terlalu ditekan kalau dengan barang yang mahal, jangan menekan harga kepada orang. Itu namanya ihsan. Nah, itu namanya ihsan. 6. As-Sari Sagati dia juga berdagang lus. Apa lus itu? Kenari. Dia ngambil di kenari kulaknya 60 dinar. Dalam jumlah besar tentunya, 60 dinar. Kemudian dia ngambil keuntungan cuma 3 dinar. Dari 60 dinar itu cuma 3 dinar. Berapa persen cuma itu ya? 5%. Dari 60 dinar cuma ngambil keuntungan cuma 3 dinar. Loh, kebetulan di saat itu harga naik kenari. Yang 60 dinar itu seharga 90 dinar. Berarti berapa ini? 50%. Tapi dia sudah tukar 5%.
Gak mau lebih untung daripada 5%. Akhirnya ada seseorang yang dia tadi itu mau beli. Orang ini mau kulak begitu kalau sekarang itu. Mau kulak. Apa kulak itu bahasa Indonesianya itu? Hah? Mau borong begitu ya, untuk dijual lagi gitu. Tanya, Bikam, berapa ini? 63. Untungnya 3 dinar kan? 63 dinar, kata Syarif Sagiti. Loh, katanya si tengkulak ini, loh enggak, dia menasolihin, dia orang soleh juga. Enggak, ini harganya sekarang 90 kata dia. Oh enggak, kata dia. Kata Syari, qad agadtu aqdan la ahulluhu, lastu abi'uhu illa bi 63. Saya sudah membuat satu janji tidak akan mengambil keuntungan lebih daripada 5%. Dan anak nggak mungkin akan melepas ketentuan saya, janjinya saya. Maka si tengkulak tadi menyatakan, wa ana agadtu baini wa bainallah alla aghusya musliman, lastu akhudhu minka illa bi-90. Saya tidak akan mau merugikan satu pun orang Islam. Kalau mau saya beli 90. Enggak, saya mau menjual cuma 63. Saya nggak mau beli kalau 63. Ini kalau ketemu orang sekarang sama-sama dianggap bodoh ini mungkin ya. Ini kalau ketemu orang sekarang sama-sama dianggap bodoh. Tapi inilah an-nusuh lil muslimin. Inilah nilai daripada al-ihsan. Ya mungkin kita anggap mereka itu orang bodoh. Tapi kalau mereka melihat kepada kita bukan orang Islam nih, orang jahat nih. Orang yang jahat itu demikian nih. Masya Allah. Muhammad Ibn Munkadir, beliau juga jualan kain-kain gitu ya. Muhammad Ibn Munkadir. Dia ada yang harganya 5, ada harganya 10. 5 dirham, ada 10 dirham. Kemudian dia masang satu budaknya, gulamnya. Kok budak ini kepingin sayyidnya, tuannya ini dapat untung besar. Yang harga 5 dijual 10 dengan seorang Arabi. Kepada seorang Arabi, seorang pedesaan begitu. Pulang dari ngajarnya si Ibnu Muhammad Munkadir atau ibadahnya, tanya, ada yang laku? Ada tadi. Yang mana? Yang ini harga 5, saya jual 10. Lalu kita menyatakan, barakallahu fiik. Ya. Marah, loh, kok kamu langgar peraturan saya tadi? Siapa yang membeli? Ya sudah, pergi dia. Wih, dicari seharian penuh nyari orang itu. Sampai akhirnya ketemu setelah menghadap, Pak, ini yang jaga gulam saya keliru dalam menjualnya. Harga sampai beli dari itu 10, cuma harganya 5, Pak, kata dia. Oh nggak apa-apa, saya ridho, kata dia, saya ridho. Kita kan kalau kita gitu, saya ridho. Oh nggak apa-apa, ya ridho ya. Ya wis, alhamdulillah kalau gitu. Kalau itu ukurannya kita. Saya ridho. Loh, kamu ridho, saya nggak ridho, Pak, sebagai pembeli. Kamu boleh milih salah satu di antara 3. Pertama, tak ganti kain yang harganya 5 itu dengan kain yang harganya 10 karena kamu bayarnya 10. Kedua, tak kembalikan yang 5, tetap kain itu menjadi miliknya kamu. Ketiga, ambil duitmu yang 10 ini, kainnya jangan diambil, gak saya jual sama kamu. Milih yang mana? Enggak, sudah, yang 5 balikin kepada aku. Ini Arabi ini mikir, kok ada penjual gini ya? Mikir, tanya, ini siapa? Pemilik toko ini siapa? Itu pemilik toko itu Syekh Muhammad bin Munkadir itu. Tokoh kita itu Muhammad bin Munkadir. La ilaha illallah, kata dia.
Mukadir kita ini kalau terjadi musim kemarau, kalau hujan apa, kita tawasul dengan beliau tadi. Kalau ada urusan kita tawasul dengan beliau, dan itu semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ini orangnya, ya pantas jadi wali begitu. Lah kita semuanya masuk, nggak mikir dari mana, bagaimana caranya, kemudian ngaku jadi wali. Berarti nggak ada wali nggak warok itu. Nggak ada wali tidak warok itu, nggak ada. Syaratnya jadi wali itu adalah warok, bukan hanya warok. Nah, ini yang halal loh nih. Dia nggak mau, karena apa? Karena dia tidak ingin memperberat atau menekan kepada seorang muslim.